Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali ya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya di mata kuliah kalkulus peubah banyak atau kalkulus multivariat, yaitu kita akan memasuki bab integral lipat 3. Setelah sebelumnya kita belajar tentang integral lipat 2 dan penggunaannya, kali ini saya akan lanjut ke bab berikutnya tentang integral lipat 3. Seperti apa sih integral lipat 3 dan bagaimana menyelesaikannya? Mari kita simak penjelasan dari saya. Oke ya, misalkan kita ya di sini mempunyai sebuah ruang persegi panjang ya, di sini daerah B ya, di mana B ini merupakan kumpulan dari titik X, Y, dan Z ya, di mana X-nya itu dibatasi oleh A dan B di sini ya, kemudian Y-nya dibatasi oleh C dan D, dan Z-nya dibatasi oleh S ya, di mana ruang persegi panjang ini ya bisa dituliskan sebagai hasil kali antara selang AB, kemudian CD dan RS ya, di mana di sini ruang persegi panjang tersebut atau yang biasa kita kenal sebagai balok ya, misalkan kita akan bagi menjadi partisi yang lebih kecil lagi ya, di mana nantinya setiap sumbu ya, di sini ada selang yang di Y ya, di mana Y-nya nanti kita bisa dapatkan delta Y, kemudian di Z-nya kita bisa dapatkan delta Z, dan untuk X-nya juga demikian, kita bisa mendapatkan delta X ya. Jadi di sini yang awalnya kita punya satu ruang persegi panjang, kita partisi menjadi N ya, misalkan di sini sampai N. Nah, ini partisinya apabila semakin banyak ya, dia nantinya akan mendekati hasil yang sebenarnya ya. Nah, di sini bagaimana menginterpretasikan hal tersebut ke dalam integral lipat 3 seperti apa ya. Jadi seperti konsep integral sebelumnya, baik itu dalam dimensi 2 ataupun dimensi 3 untuk yang integral lipat 2 kemarin. Jadi di sini karena kita punya partisinya dalam delta Y, delta X, dan delta Z yang nantinya akan diproyeksikan ke bidang yang lain, kita akan mempunyai kumpulan dari volume di sini ya. Jadi partisi tadi kita bisa tuliskan sebagai delta V ya. Jadi delta X, delta Y ataupun delta Z itu perkalian yang nantinya akan bisa disebut sebagai volume ya. Jadi di sini nantinya kita bisa jumlahkan ya, karena tadi dalam sumbu IJK ya, di mana IJK-nya ini sampai LMN ya. Jadi ini jumlah partisinya L, M, dan N, dan kita akan melimitkannya menuju tak hingga, karena secara konsep bahwa semakin banyak partisinya itu akan mendekati hasil yang sebenarnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan bentuk limit seperti ini ya, sesuai dengan konsep yang pernah kita pelajari sebelumnya tentang integral di sini ya, dimana penulisan seperti ini, limit sigma dan yang dituliskan di depan ini, itu bisa dituliskan sebagai suatu integral dari fungsi f yang bergantung dari x, y, dan z dalam daerah B di sini ya. Nah, ini merupakan integral lipat 3 dari fungsi f, x, y, z, di mana limitnya ini ada gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini ada sebuah teorema Fubini ya, di mana kita bisa mendefinisikan bahwa B-nya ini sebagai interval dari X, Y, dan Z, karena tadi kita tahu bahwa kita mempartisi dari interval X, interval dari Y-nya, kemudian dari Z-nya ya. Jadi di sini
untuk dx-nya sendiri ya, itu selang yang ini ya, dari A sampai B ya. Jadi dari dalam, kemudian selanjutnya untuk dy-nya itu intervalnya dari C sampai D ya, sesuai dengan daerah B tadi ya. B dibatasi oleh A dan B, x-nya dibatasi oleh A dan B, kemudian y-nya dibatasi oleh C sampai D, dan z-nya dari R sampai S. Itu bisa dituliskan dalam integral seperti ini, urutannya dx, dy, dz. Nah, seperti ini ya, itu bisa dikatakan sebagai teorema Fibini. Jadi nanti mengerjakan integralnya dimulai dari yang paling dalam sebelah sini ya. Dari karena di sini yang dituliskannya dx terlebih dahulu ya, berarti kita mengintegralkannya dalam variabel x gitu ya. Nah, ya, di sini ada contoh ya, di mana kita diminta untuk menghitung dari integral fungsi x kuadrat dz ya, dv ya, di mana di sini dalam sebuah kotak B ya, B-nya itu ini ya, x-nya dibatasi dari 1 sampai 2, y-nya dibatasi dari 0 sampai 1, dan z-nya dari 0 sampai 2. Nah, bagaimana cara menuliskannya ya? Jadi B-nya itu didefinisikan dalam interval ini. Bisa kita tuliskan bahwa, oh ya, sebelumnya mungkin saya tuliskan ya, bahwa dv-nya ini ya, itu sama saja sebagai dx, dy, dan dz ya di sini. Nah, dan ini bisa berlaku untuk urutan yang berbeda ya, bisa dy dulu, kemudian dx, kemudian dz, ataupun dz dulu ya, dz, di sini dx, dy ya. Jadi coba di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan integral ini ya. Nah, ini mungkin yang sudah pernah belajar permutasi kombinasi ya, pasti tahu bagaimana cara menentukan ya, atau menemukan berapa kemungkinan yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan integral lipat 3 ini ya. Urutannya seperti apa ya, bisa seperti ini ataupun kemungkinan yang lainnya ya. Jadi mau bagaimanapun urutannya, itu nanti hasil akhirnya akan sama ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, bagaimana kita menuliskannya ya? Saya tuliskan di sini integralnya berarti 3 ya. Di sini integral lipat 3 karena di sini terhadap dv ya. Fungsinya itu berarti kan x kuadrat y z ya. Nah, dv-nya saya definisikan sebagai dx, dy, dan dz di sini ya. Nah, kita lihat saya definisikan di sini integralnya terhadap dx dulu ya. Jadi di sini kita lihat intervalnya dibatasi dari 1 sampai 2 ya, berarti dari dalam seperti ini. Kemudian berikutnya y-nya dari 0 sampai 1 ya. Kemudian z-nya dari 0 sampai 2 ya. Nah, di sini kita selesaikan satu persatu dimulai dari yang paling dalam, yaitu diintegralkan terhadap dx ya. Jadi ini urutannya bisa tidak seperti ini ya. Jadi bisa dy dulu, dz dulu, ataupun dx dengan urutan belakangnya berbeda, bisa ya. Nah, di sini kita kerjakan ya. Jadi di sini kita integralkan terhadap x dulu ya. Berarti di sini selain x dianggap sebagai suatu konstanta ya. Jadi di sini x kuadrat diintegralkan jadi sepertiga x pangkat 3. Nah, sifat-sifat integral dasar seperti ini pertemuan sebelumnya sudah saya ingatkan ya, bahwa ingat kembali sifat-sifat integral yang dasar ya, karena akan digunakan lagi baik itu di integral lipat 3 ataupun lipat 2 yang kemarin kita telah pelajari ya. Berarti di sini yz ya, batasnya yang disubstitusikan itu dari 1 sampai 2 ya. Nah, di sini ada dy dz-nya masih ya. Nah, kemudian kita hitung ininya ya. X-nya yang kita ganti dengan 1 dan 2 ya di sini. Ya, nah ini berarti disubstitusikan yang 2-nya dulu, baru nanti dikurangi 1 disubstitusikan ya. Nah, nanti coba dikotret sendiri hasilnya seperti apa. Ya, saya sudah mengkotret di sini hasilnya itu berapa coba ya? 2 pangkat 3 ya, itu berarti 8 ya. Di sini nanti jadi 8/3, kemudian ini 1 ya. Jadi di sini nanti jadi
7/3 YZ integral dari DY DZ. Nah, ini sudah yang DX-nya sudah kita selesaikan, tinggal integral terhadap DY dulu ya, yang dari dalam. Saya tulis di sampingnya ya, biar cukup nanti ke bawahnya. Ini dari 0 sampai 2 diintegral terhadap Y, berarti di sini 7/3 sebagai konstanta, berarti di sini setengah Y kuadrat ya. Disubstitusikan batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ini DZ-nya masih ya. Jadi walaupun kita mengerjakan DX dulu, DY dulu, tapi bagian yang lainnya ya, variabel yang lainnya tetap dituliskan walaupun dia belum dieksekusi untuk diselesaikan ya. Biasanya teman-teman mahasiswa itu karena menyelesaikan yang DX dulu sehingga yang DY DZ-nya tidak dituliskan. Nanti tiba-tiba muncul di tengah-tengah pengerjaan ya. Jadi konsisten dari awal cara menuliskannya ya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana hasilnya dari 0 sampai 1? Kita substitusikan Y-nya 1 dan 0 ya. Kemudian nanti dikurangi, nanti hasilnya itu setengah ya. Setengah di sini Z ya. Setengah Z DZ ya. Nah, nanti kemudian kita integral lagi terakhir ini ya terhadap Z. Berarti di sini oh sorry, saya ada yang belum tertuliskan 7/3-nya ya. 7/3 ya. Jadi nanti di sini 7/6 ya. Jadi di sini nanti 7/6 integral dari setengah Z kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 1 ya. Kita hitung 1 ya. Coba berapa hasilnya. Sorry, saya ada masalah menuliskan batas. Ini harusnya 2 ya. Nah, ini 2. Nah, ini berarti 2 ya. Berarti disubstitusikan Z-nya 2 dan 0 ya. Sehingga di sini nanti hasilnya 7/6. Yang di sininya 2 ya. 2 dikurangi 0 ya. Hasilnya nanti di sini berapa? Ada yang bisa menebak? Hasilnya 7/3 ya. Nah, cara mengerjakannya itu sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik di integral yang di 2 dimensi ataupun yang integral lipat 2 kemarin ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai integral berulang juga ya. Selanjutnya ya, di sini untuk integral lipat 3 ada beberapa tipe ya. Nah, di sini sebenarnya analog bisa kita kenali terlebih dahulu dari tipe yang nomor 1 ya. Jadi di sini misalkan ya, saya punya ruang ya, ruang E di sini ya, di sini E ya, dimana E-nya ini dibatasi oleh suatu bidang U1 dan U2, dimana U1-nya itu bergantung dari XY dan U2 XY ya. Nah, di sini diproyeksikan terhadap bidang D ya, daerah D, dimana D ini merupakan bidang dalam sumbu XY ya, sehingga di sini nantinya untuk integralnya ya, nanti integral yang daerah E ini ya, daerah atas ya, sebagai batas atas dan batas bawahnya itu U1 ya, jadi U2-nya sebagai batas atas. Jadi nanti integralnya ya terhadap fungsi dz dulu, karena di sini merupakan fungsi z ya, di mana uz-nya itu bergantung dari x dan y. Jadi di sini integral terhadap dz ya, batasnya, batas bawahnya U1 dan batas atasnya U2 yang diproyeksikan terhadap daerah D di sini, D-nya di sini ya. Nah, ini terhadap DA. Jadi D-nya ini merupakan suatu bidang di sini ya. Nah, untuk tipe 1 ini ya, setelah yang saya jelaskan tadi ya, di mana ini ruang yang ada di Z ini ya, diproyeksikan terhadap bidang XY, di mana areanya itu D. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, di mana itu akan bisa dilihat dari area D-nya ya, bidang D-nya atau bidang yang ada di sumbu X dan Y ya, di mana bisa jadi ya,
bidang XY-nya ini, yang daerah D yang di bawah ini ya, yang bidang proyeksinya, itu nanti akan sumbu X-nya yang akan dibatasi oleh suatu konstanta A dan B, ya, dan untuk Y-nya itu dibatasi oleh fungsi terhadap X, ya, G1 dan G2, ya, ini batas atasnya G2, batas bawahnya G1, ya. Nah, di sini bisa dikatakan ini bisa di bidang Y sederhana, ya, karena di sini yang ada batasnya itu Y-nya, ya, terhadap fungsi X, ya, fx, ya. Nah, ini G, ya. Nah, nanti untuk integralnya, jadi daerah yang integral D tadi, ya, yang D di sini, ya, ini dA, ya, misalkan di sini. Nah, ini kan tadi kan di sini sudah ada yang U1 dan U2 di sini, ya, U1 dan U2. Di sini fungsi X, Y, Z, ya, misalkan. Nah, di sini DZ, ya, di sini. Nah, D-nya ini, ya, bisa dipecah, ya, atau bisa dijabarkan ketika yang bidangnya Y sederhana ini. Jadi nanti di sini jadinya integral yang batas A sampai B, ya. Yang ini batas G1, G2, ya. Ini integral yang U1, U2. Nah, di sini urutannya DZ dulu, ya. DZ, kemudian yang tengah tadi DY, yang terakhir DX, ya. Yang terakhir DX di sini. Nah, kemudian untuk yang jenis yang keduanya lagi masih di tipe 1, tapi hanya beda bidang proyeksinya saja. Di sini kalau tadi Y sederhana, kalau di sini Y sederhana, karena yang dibatasi oleh suatu kurva yang bergantung dari Y ini si X-nya, ya. Jadi ada batas bawahnya ada H1 dan H2. Dan untuk yang di sumbu Y-nya itu ada suatu konstanta C dan D. Jadi nanti di sini yang konstantanya di luar dulu di sini, kemudian di sini ada H1, H2, kemudian di sini ada U1, U2. Jadi nanti urutannya yang ini berarti kan dari dalam dulu, ya, DZ, kemudian ini DX dan DY. Ya. Jadi bisa dilihat dari batas-batas di setiap sumbu X, Y, dan Z-nya, gitu, ya. Jadi ini tipe pertama seperti ini, ya. Jadi ada ruang yang didefinisikan sebagai fungsi Z, di mana Z-nya ini bergantung dari X dan Y dan diproyeksikan terhadap bidang X, Y, ya. Bisa kita lanjutkan selanjutnya untuk tipe yang lain. Nah, di sini ada tipe 2 dan 3. Nah, ini sebenarnya analog dengan yang tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau yang tadi, ya, kita punya ruangnya itu di fungsi terhadap Z, ya. Kalau sekarang yang tipe 2 ini fungsi terhadap fungsi X, di mana U1, U2-nya itu terhadap YZ, ya, di sini, ya. U1, U2-nya, ya, terhadap YZ. Kemudian kalau yang tipe 3 itu Y-nya, ya, Y-nya yang punya batas fungsinya itu XZ, gitu, ya. Dari U1-nya XZ. Ya, kalau yang ini X-nya, ya. Jadi X-nya itu fungsi yang bergantung dari YZ. Kalau yang tadi tipe pertama, ya, yang tipe 1 tadi itu Z-nya fungsi dari YZ. Jadi bedanya hanya ininya saja. Bagaimana cara menjabarkannya sama seperti yang tadi, ya. Jadi ini bedanya hanya ruang yang akan diproyeksikan ke bidang yang lain itu fungsi terhadap apa dulu, bisa YZ, XZ, ataupun yang tadi, ya, XY. Ini sorry, ya, ini harusnya XY. Tipe 1 tadi, ya. Seperti itu, ya, ada beberapa tipe dalam integral lipat 3. Bisa dilihat dari beda untuk batas di setiap selang sumbunya, di X, Y, ataupun Z-nya, ya. Nah, ini ada contoh kedua, ya. Kita diminta untuk menghitung integral lipat 3 dari fungsi Z, ya, di mana E-nya ini adalah tetrahedron yang dibatasi oleh bidang X0, Y0, dan Z0. Dan juga X plus Y plus Z sama dengan 1. Nah, ini mungkin kalau hanya membaca soalnya saja, mungkin kalian masih bingung ini bagaimana sih, ya. Oke, kita selesaikan satu persatu, ya, pelan-pelan. Jadi di sini ruang E tadi itu bisa dikatakan sebagai tipe pertama yang tadi saya jelaskan, ya. Di mana batas bawahnya itu bidang Z, ya, dan batas atasnya itu bidang Z sama dengan
yang bawah 0 ya, yang batas atasnya itu yang 1 min X min Y. Itu diperoleh dari ini ya. Jadi dari sini kita bisa cari Z sama dengan, jadi nanti yang jadi batas atasnya, atas bawahnya itu nanti ini dan ini. Nah, ini kan fungsi Z yang nantinya akan bergantung dari X dan Y ya. Kan ini nanti jadi sebagai U2XY ya. Nah, ini kan sebagai, kalau dilihat dari jenisnya tadi, ini termasuk tipe yang pertama ya. Kemudian proyeksi A tadi pada bidang XY dapat dinyatakan sebagai daerah Y sederhana. Ya, kita bisa lihat ilustrasinya, gambarnya seperti ini ya. Jadi untuk yang Z sama dengan 0-nya ya, ini ya. Kemudian ya, yang di sini. Kemudian Z sama dengan 1 min X min Y-nya itu yang daerah yang biru ini ya, yang tetrahedron itu tadi ya. Kemudian untuk Y yang daerah Y sederhananya itu dari 0 sampai ini, Y sama dengan 1 min X ya, seperti ini. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya, mungkin ya ada pertanyaan yang ini ya. Y sama dengan 1 min X itu dari mana ya? Itu bisa dilihat ketika Z-nya itu 0 ya, seperti apa. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai batas dari daerah Y sederhana ya. Nah, selanjutnya dari dua gambar tadi kita bisa tuliskan bentuk integralnya ya. Jadi untuk daerah E-nya itu X-nya dibatasi dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1 min X, dan Z-nya itu dari 0 sampai 1 min X min Y. Jadi kita definisikan dulu daerah ininya ya, ruangnya. Kemudian kita bisa tuliskan ya, ini urutan integralnya bisa bukan yang ini ya, terserah. Tapi biasanya yang batasnya suatu fungsi itu biasanya di urutan paling dalam ataupun yang kedua. Yang urutan paling luar itu biasanya yang batasnya suatu konstanta ya. Nah, ini cara mengintegralkannya ya, sama seperti sifat integral pada umumnya yang dasar kemarin ya. Nah, ini batasnya tinggal disubstitusikan. Ini sudah diintegralkan terhadap dz. Kemudian sekarang tinggal terhadap dy ya. Nah, ini diintegralkan terhadap dy, hasilnya ini disubstitusikan lah ya. Nanti hasilnya ini baru diintegralkan terhadap x ya. Nanti hasilnya ini. Gitu ya. Jadi dari soal yang tadi, dari yang berupa suatu kalimat, bisa digambarkan dulu ilustrasinya seperti gambar yang ini tadi ya. Nanti bisa dituliskan batas ruangnya dalam interval X, Y, dan Z-nya ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan, ada satu contoh soal lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung integral lipat 3 ya. Ini fungsinya sudah terlihat, itu akar dari X kuadrat ditambah Z kuadrat yang dimana dibatasi oleh parabola ya, dan bidang Y sama dengan 4. Nah, ini pertama kita harus mengilustrasikan dulu ya. Jadi kita bisa tahu batasnya seperti apa, daerahnya seperti apa ya. Nah, ini kalau digambarkan ya, fungsi Y sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat seperti ini. Nah, ini untuk yang Y sama dengan 4 ya. Ketika Y-nya sama dengan 4, bisa dilihat seperti ini ya. X kuadrat ditambah Z kuadratnya sama dengan 4. Nah, oke. Dari gambar yang tadi yang sudah diilustrasikan, bisa kita nyatakan ruang E itu sebagai tipe 3. Kenapa tipe 3? Tipe 3 itu berarti batas yang U1, U2-nya itu berupa U1, U2-nya itu berupa fungsi Y, di mana Y-nya ini bergantung dari XZ ya. Nah, ini batasnya ya. Ini dari apa coba? Ya. Dari ya. Nah, ini batas kirinya parabola ini X kuadrat tambah Z kuadrat, kemudian batas kanannya bidang Y sama dengan 4 ya. Nah, ini Y sama dengan 4 di sini ya berarti. Kemudian proyeksi E pada bidang XZ. Nah, ini bidang XZ-nya itu ini ya. Nah, ini bidang XZ-nya adalah D3 ya, di mana D3-nya ini ya bisa dituliskan kalau tadi yang batas yang
Y-nya itu dari yang ini ya, X kuadrat. Nah, ini berarti kan dari sini. Dari sini ke sini, yaitu ikut fungsi yang ini. Nah, ini dibatasi oleh Y sama dengan 4 ya. Selanjutnya, kita akan mencari bagaimana batas dari bidang D3 ini ya. Nah, D3 ini dinyatakan dalam koordinat polar, di mana X-nya itu sebagai R cos theta dan Z-nya itu R sin theta ya. Nah, ini ingat kembali materi tentang koordinat polar ya. Nah, kemudian kita peroleh bahwa R theta-nya ini dari 0 sampai 2pi ya, karena satu lingkaran penuh, dan 0 sampai 2 ya. Jadi ini dari 0 sampai 2 seperti ini ya. Kemudian kita substitusikan batasnya tadi ya. Kita sudah tahu theta dan R-nya. Jadi yang dA-nya ini tadi bukan dx dz ya. Yang tadinya dx dz ya, yang tadinya dx dz kita ubah jadi apa? dr d theta ya, atau kebalikannya ini ya. Nah, ini ya, dr d theta batasnya dari 0 sampai 2 dan 0 sampai 2pi. Dikerjakan berdasarkan sifat integral ya. Nah, ini diperoleh hasilnya ini ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ya, jadi nanti coba di kertas sendiri, bener nggak sih hasilnya ini gitu ya. Jadi untuk lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan ulang soal ini ya, tanpa melihat pembahasannya. Nanti kalau kalian sudah mencoba, bisa dilihat lagi pembahasannya seperti apa, dicocokkan gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke latihan soal. Ada 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan belajar kalian ya. Agar kalian bisa mengetahui sejauh mana kalian bisa menyelesaikan permasalahan dari integral lipat 3 ya. Oke. Ya, baik, mungkin sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Apabila ada hal yang masih belum paham atau ada yang masih bingung, nanti kita diskusikan bersama dalam sesi diskusi lewat Zoom ya. Jadi nanti sekarang kita bahas latihan soalnya yang sudah kalian coba. Oke? Jangan lupa ya, tetap semangat dan juga jangan takut untuk mencoba latihan soalnya ya. Mumpung masih belum ujian ya, jadi kita masih bisa diskusi bersama. Oke? Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.